Gao Chengyan. Batu tinta dari platform warisan tinta. Oke, aku ingat. Apa? Dia adalah karyawan dari Demao Warehousing. Chunyan, terima kasih. Aku memberi makan. Pak Ketua, ini daftar personel gudang yang Anda minta. Oke, kamu keluar dulu. UPS bos sudah di sini. Bos. Aku sedang bertanya tentang seseorang. Siapa itu Gao Chengye? Gao Chengye yang duduk di sana mengunyah buku. Saat dia beristirahat. Apa kamu selalu belajar begitu keras? Ya, sudah lebih dari 2 tahun. Dia selalu seperti ini. Kondisi keluarganya tidak begitu baik. Keluarga tidak punya uang untuk membiayai kuliahnya. Dia bekerja di sini. Mengirim saudara laki-lakinya ke perguruan tinggi. Aku mengamati dan belajar sendiri. Aku tak pernah mendengarnya mengeluh tentang keluarganya. Di mana kamu? Siapa yang bertanggung jawab atas kamu? Hei teman-teman. Aku mandor di sini. Jangan datang ke sini untuk dekat-dekat denganku. Masalah bisnis. Kamu kepala di sini kan? Aku mandor di sini. Langsung bilang kalau ada sesuatu yang harus dilakukan. Selama dia yang bertanggung jawab. Kami dari Asosiasi Manajemen Gudang. Seseorang melaporkan bahwa Anda memiliki masalah keselamatan kebakaran. Jadi kami akan memeriksanya. Kalau ada sesuatu yang harus dilakukan, cepat katakan. Kami masih punya banyak tempat untuk diperiksa. Pertanyaan lebih lanjut. 7 atau 8 hal tidak sesuai standar. Semua ada dalam daftar periksa. Harus dihukum. Tapi lembut saja untuk pertama kalinya. Kuma, 100 Hei tanda tangani dan bayar denda. Hei saudara-saudara. Tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita harus bekerja keras untuk memperbaiki diri. Berusaha untuk memperbaiki. Berhenti bicara omong kosong dan akui saja padaku. Kalau tidak, kita akan periksa setiap hari. Aku akan lihat apakah kamu bisa menahan itu di masa depan. Ditanggung. Oke, aku menerima hukuman dan aku tanda tangani ini. Tunggu. Jangan cium aku, tua bangka. Apa pekerjaanmu? Aku juga ingin bertanya apa yang kamu lakukan? Rapat manajemen gudang macam apa ini? Mengapa aku belum pernah mendengar unit ini sebelumnya? Keluarkan kartu identitasmu dan biarkan aku melihatnya. Apa yang sedang aku bicarakan? Mengapa kita harus mengeluarkan sertifikat kita? Lalu kenapa kamu datang memeriksa gudang kami? Sesuai dengan peraturan saat ini, setiap denda tidak boleh dibayar di tempat. Membayar denda. Bahkan tak ada kesempatan untuk mengubah sesuatu. Itu karena kalian bodoh dan tidak tahu apa-apa. Aduh. Apa yang kamu makan? Penuh dengan kata-kata kotor. Aku bertahu kalian. Dalam hukum, ini disebut penghinaan terang-terangan. Apa kalian tahu semua orang mendengarnya? Ya, kami semua mendengarnya. Aku mendengarnya. Dengar, kalian semua dengarkan baik-baik. Biarkan aku menghitungnya untukmu. Hukum apa yang sudah kalian langgar? Pura-pura jadi pejabat, memasukkan dokumen resmi, pemerasan ancaman, dan pengumpulan materi. Membuat masalah. Penghinaan terang-terangan. Dan penyusupan sewenang-wenang ke properti pribadi. Mengganggu operasi normal perusahaan lain. Bukankah kalian baru saja bilang bahwa kalian akan memeriksa lebih banyak lagi? Itu adalah pelanggaran beruntun. Ini akan menambah hukuman. Chenyana, jika ini semua ditambahkan, berapa lama kalian harus menjalani hukuman? Jika item-item ini ditambahkan. Bahkan jika kalian tidak banyak bicara, kalian akan tetap dikurung selama 100 tahun. Aduh, serius sekali, hehehe. Apa yang kalian tunggu? Panggil polisi segera. Cepat pergi ke kantor polisi dan hubungi polisi. Kalian laporkan ini. Meskipun setelah mengajukan akan ada sesuatu yang bagus menunggu kamu untuk memilih. Hei. Baiklah. Oke, tidak apa-apa. Ayo kita bekerja sama. Kerja dan lainnya. Ya, lumayan. Tahu cara menggunakan hukum untuk melindungi hak dan kepentingan sah serta martabat seseorang. Bukan hanya bisa bicara dan tertawa, tapi juga berani berdebat. Humor yang cerdas. Sikapnya tidak sombong atau rendah diri. Tidak sederhana. Boleh saya tanya siapa Anda? Namaku Ju Degang. Dia adalah ketua perusahaan Demao. Halo ketua. Maafkan saya. Tidak apa-apa. Saya yang harus minta maaf. Tak disangka di departemen gudang saya. Ada orang berbakat seperti kamu yang tahu bagaimana menggunakan strategi. Saya tidak tahu.
Haha, aku merasa bersalah padamu. Saya sudah mendengar tentang program kerja studi dan pelatihan kerasmu. Ini benar-benar luar biasa. Terima kasih atas pujianmu, Ketua. Tapi di dunia ini, ada kondisi yang lebih buruk dari saya. Banyak orang yang bekerja lebih keras daripada saya. Bagus. Tahu cara bersikap rendah hati, menjaga tugas seperti ini lagi. Ini bahkan lebih langka. Apa rencanamu untuk masa depanmu sendiri? Apa kamu punya rencana? Tidak. Saya hanya tertarik pada hukum. Jadi saya ingin menjadi pengacara di masa depan. Lingkup hukum sangat luas. Bagian mana yang kamu minati? Saya sangat tertarik pada kontrak. Ah. Mengapa kamu tertarik pada bidang ini? Saya takut kamu akan tertawa jika saya memberitahumu. Jangan katakan itu. Saya juga salah satunya, berhubungan dengan orang-orang melalui berbagai kontrak sepanjang hari. Saya juga ingin mendengar pendapatmu. Ketua, saya akan memberitahu Anda. Hukum yang disebut milik negara. Ada aturan keluarga. Saya secara pribadi berpikir, seluruh peradaban manusia berkaitan dengan kontrak. Sidiap undang-undang atau peraturan mungkin merupakan kesepakatan. Dan itu semacam kontrak yang disepakati semua orang untuk dipatuhi. Jadi peradaban barat, berdasarkan perjanjian baru dan perjanjian lama dari Alkitab. Masuk akal. Dalam hal ini, orang Tiongkok lebih luar biasa lagi. Sang bijak pernah berkata bahwa orang tidak bisa tegak tanpa kepercayaan. Pelaku bisnis juga mengatakan bahwa anak-anak tidak boleh ditipu. Keadilan adalah yang utama. Rakyat jelata juga berkata bahwa orang tidak menjaga kata-katanya. Tampaknya semua orang harus mematuhi kesepakatan. Jadi dia memiliki penting yang begitu besar. Saya sangat tertarik padanya. Saya sudah selesai. Jangan konyol. Kamu benar. Manusia tunduk pada aturan keluarga dan aturan sekolah sejak lahir. Hukum kontrak pernikahan. Ada juga berbagai batasan kontrak. Jika tidak mungkin untuk hidup. Meskipun toko asing saya kecil, tapi semua transaksi serius memerlukan kontrak rutin. Saya benar-benar membutuhkan seseorang sepertimu. Bagaimana kalau begini? Saya ingin memindahkanmu dari Departemen Pergudangan untuk bekerja di kantor pusat. Perlakuan istimewa. Pekerjaanmu dimulai dengan berbagai kontrakmu. Bagaimana menurutmu? Saya bahkan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Sangat sederhana. Jika kamu setuju cukup ucapkan terima kasih. Terima kasih, bos. Terima kasih, ketua. Rumahmu cukup besar. Besar Ini hanya rumah pemilik rumah. Rumahku ada di sini. Hei, menurutmu aku terlihat bagus hari ini? Bagus. Aduh, kamu bahkan tidak merawatku dengan baik. Saking cantiknya, hehe. Lihat calon mertuamu. Benci baik. Hei orang tua. Oh, Cheng Kun sudah kembali. Cheng Kun ini pacarku. Xiao Qian. Ini keluargaku. Selamat nenek, selamat paman, selamat bibi. Hei, selamat. Xiao Qian, kamu sangat cantik. Lihatlah fitur wajah yang halus. Wow, kulit ini juga bagus. Hahaha. Chen Hui kita. Benar-benar bijaksana. Nenek jangan hanya melihatnya. Lehei taku. UMUPS bagaimana? Apa yang kukatakan? Chen Hui berbeda hari ini. Memakai setelan baru, wow. Hahaha, bahan dan gayanya juga bagus. Di mana kamu membelinya? Ya Chen Hui, aku baru saja ingin bertanya padamu. Dari mana setelanmu berasal? Aku tidak membeli setelan ini. Ini diberikan padaku oleh Xiao Qian. Ya ampun. Keluarga Xiao Qian mengelola penginapan. Lebih kaya dari kita. Haha, setelanmu tidak murah kan? Ya kamu anak. Bagaimana kamu bisa membiarkan Xiao Qian mengeluarkan uang untukmu? Paman dan bibi, setelan ini tidak mahal. Setelan ini adalah pemikiran dan doaku untuk Cheng Hui. Oh, orang tua. Xiao Qian tahu aku bekerja di bank asing. Dia membeli setelan ini khusus untukku. Xiao Qian menyukaiku. Orang ini menghargaiku. Menghargaiku lebih. Dia tahu dengan siapa dia berurusan. Aku juga tahu arti dari memberiku setelan ini. Aku bahkan tahu bahwa aku akan membalasnya 2 kali lipat di masa depan. UPS, jadi jika aku tidak mau, Xiao Qian akan sedih kan?
Kamu, jangan beli murah lalu jual mahal. Oh Xiao Qian, kamu punya mata yang tajam. Chen Hui kita, orang yang sangat setia dan jujur. Aku pasti tidak akan mengecuakanmu di masa depan. Jangan bilang itu kamu. Keluarga Gao kita juga perlu mengandalkannya. Apakah kamu ingin dia membawa kehormatan bagi keluarga Gao kita? Ya ampun ibu, berhenti memuji Chen Hui. Kamu memujiku lagi. Dia bahkan tidak tahu betapa hebatnya dia. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Cheng Hui dan Cheng Yan pergi ujian bersama. Ini Cheng Hui kau. Betapa hebatnya Cheng Hui kita memenangkan hadiah. Ayo masuk ke dalam rumah. Masuklah ayah. Ayo. Nah nenek bilang Cao Cao. Cao Cao sudah datang. Kakak kami baru saja membicarakanmu. Apa yang kamu bicarakan tentangku? Itu bagus untuk dikatakan. Hei Xiao Qian. Ini kakak laki-lakiku. Ini pacarku Xiao Qian. Halo kakak halo. Bagaimana kakakku? Dia orang yang baik kan? Dia telah menjadi objek studi dan kekaguman saya sejak kecil. Chen Hui tolong berhenti mengolok-olokku. Dibandingkan denganmu, aku masih jauh. Hei kakak. Jangan bilang begitu. Xiao Qian meskipun kakakku tidak lulus ujian. Sekarang aku seorang pekerja gudang. Tapi kakak sangat menerima takdirnya. Sangat puas untuk merasa nyaman sepanjang hari. Santai dan bahagia. Betapa baiknya ini. Hei kakak. Sulit bagimu menjadi pekerja sekarang kan? Tidak ada lagi kerja keras. Aku sekarang sudah dipindahkan ke perusahaan. Duduk di kantor dan bekerja untuk bos. Benarkah Cheng Yan baik? Aku baru saja bilang kamu punya potensi. Bosmu juga membuat pilihan yang tepat. Lakukan dengan baik untukku. Oh ayo. Ayo masuk dan bicara. Mama papa aku tidak akan makan di rumah. Ada hal lain yang terjadi di luar. Aku akan kembali dan mengambil sesuatu. Hei di mana Cheng Yan? Kenapa kamu tidak pergi setelah makan? Semua orang bersenang-senang bersama. Sudahlah aku tidak akan memakannya. Xiao Qian tidak merawatnya dengan baik. Sampai jumpa lagi. Ayo. Hei Cheng Yan hei. Silakan bicara. Ayo buat susu di rumah. Apa itu yang baru saja dia katakan? Sungguh ayo pergi. Lihatlah anak ini Cheng Yan. Biarkan saja dia. Ayo biar aku memberikanmu tes psikologi. Mengukur apa? Aku akan memberitahumu setelah tes selesai. Oke, kamu bisa memberitahuku. Jelaskan. Pada malam yang gelap dan berangin, kamu menemukan seorang wanita berbaju putih di pinggir jalan. Menurutmu wanita seperti apa dia? Jawaban pertama adalah hantu perempuan. Jawaban kedua adalah wanita patah hati. Jawaban ketiga adalah wanita sedih yang kehilangan uangnya. Kamu hanya bisa memilih satu. Pasti bukan hantu perempuan. Kenapa? Aku pilih dua. Wanita patah hati kan? Orang yang memilih satu berkata, itu berarti kamu sedang banyak tekanan akhir-akhir ini. Orang yang memilih tiga, itu berarti kamu sedang khawatir tentang uang akhir-akhir ini. Hei, apa maksudnya memilih dua? Aku tidak akan memberitahumu. Oh, cepat katakan padaku. Berhenti bersikap sok. Pilih seseorang untuk dicintai. Itu berarti kamu baru saja jatuh cinta pada seseorang. Hanya saja kamu tidak menyadarinya. Apakah kamu masih terbiasa? Ah, ketua. Duduk. Saya belum terbiasa bekerja di sini. Kebiasaan. Hanya saja saya masih cukup baru dalam hal ini sekarang. Saya ingin membiasakan diri secepat mungkin. Hanya dengan cara inilah saya bisa memenuhi harapanmu terhadap saya. Bagus sekali. Saya suka sikap progresifmu. Ayo lanjutkan. Ini adalah kontrak perusahaan kita. Tolong bantu aku periksa. Apakah hukum dan regulasinya sudah cukup menyeluruh? Baik ketua. Jangan khawatir, serahkan saja padaku.
Sebegini malam. Kamu belum pulang kerja? Ketua. Saya sudah membaca semua kontrak ini. Terklasifikasi. Ada sebagian yang ingin saya perbarui kontraknya segera. Masih ada sebagian lagi. Tulisan kabur. Perlu konfirmasi dari kita. Berapa banyak salinan lagi yang tersisa? Menyurat saya Sirat yang dari working pihak lain terlalu berat. Sebaiknya kita sisihkan dulu untuk saat ini. Tunggu sampai pihak lain bersedia berkompromi. Kamu sudah membaca begitu banyak. Masih melihatnya dengan sangat teliti. Ketua APA yang kamu katakan padaku. Bagaimana mungkin aku bisa menganggapnya enteng? Apa kamu lelah? Aku awalnya. Kamu diberi 3 hari untuk membacanya. Aku tidak menyangka kamu akan menyelesaikan semuanya dalam waktu kurang dari sehari. Seperti kata pepatah, urusan hari ini diselesaikan hari ini. Apa yang bisa dilakukan dalam 1 hari? Mengapa harus ditunda sampai keesokan harinya? Seperti saya. Mulai melakukan sesuatu. Mereka semua saburos yang putus asa. Kita seperti ayah dan anak. Ngomong-ngomong ketua, apa ada instruksi lain? Hei. Apa kamu lapar? Ayo makan bersama aku. Ketua tidak perlu mengeluarkan uang. Saya akan pulang dan makan sendiri. Ini bukan pemborosan. Saya benar-benar iri padamu karena punya keluarga. Saya juga berharap ada seseorang yang menemani saya makan malam. Pak Ketua, bagaimana kalau saya ikut makan denganmu? Beneran? Baik, hahaha. Apa sudah cukup? Sama-sama. Sekarang sudah waktunya pulang kerja. Jangan anggap saya sebagai bosmu. Anggap saja kita. Lupakan kenalan ini. Hahaha. Saya dengar. Restoran seafood ini enak. Sayangnya aku tidak tahan. Bagaimana kalau mencobanya? Hei Pak Ketua, jangan buang-buang uangmu. Sebenarnya selera saya tidak sebagus itu juga. Dari kecil hingga besar, saya hanya ingin mencicipi kerang. Tapi tubuh saya gatal-gatal. Gatal sekali. Seperti saya. Ya. Kebetulan sekali. Hei, ayo kita makan. Bisakah aku ceritakan tentang orang tuamu? Sebenarnya orang tua saya tidak ada yang istimewa. Mereka hanya orang biasa. Itu juga tidak mudah. Bisakah kau mendidik anak sebaik ini? Itu luar biasa. Pak Ketua, Anda sudah memberi saya penghargaan. Saya hanya melakukan kewajiban saya sebagai manusia. Tapi orang tua saya memang orang yang baik. Bagaimana ayahmu memperlakukanmu? Ya. Maksudku dia pasti sangat perhatian untuk menemanimu. Ayahku sangat baik padaku. Sangat baik kepada saudaraku. Apakah aku anak kandung ibuku? Aku membuatmu menderita saat kamu masih kecil. Ya, awalnya cukup menyakitkan. Dia memberitahuku. Sebenarnya memiliki anggota keluarga yang menyalahkanmu adalah hal yang sangat membahagiakan. Aku memikirkannya. Aku tidak merasakan sakit lagi. Pernahkah kamu menjual kantong wewangian? Seperti menyulam totem indah seperti ini. Ketua, apakah kamu paman baik hati dari dulu? Kamu adalah anak itu, penjual kantong wewangian. Anak laki-laki UPS. Ternyata kamu. UPS, kalau saja aku tahu harus melakukan ini, apa yang akan aku lakukan? Ketua. Tidak ada. Kamu mengalami masa sulit dulu. Meskipun pahit saat kecil. Tapi itu juga mengasah kepribadianku yang pekerja keras. Jadi sampai sekarang aku bersyukur. Bagus.
Anak yang baik. Berpikir begitu tentangmu. Akan bersyukur kepada mereka. Aku tidak menyangka itu, sudah bertahun-tahun yang lalu. Kerumunan besar. Aku masih bisa bertemu denganmu. Ketua, apa maksudmu? Kebetulan sekali. Ini bukan hanya kata-kata yang cerdas. Ini adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Makan-makan. Tidak ada kesalahan bahwa orang dewasa adalah darah dagingku. Sekarang yang harus aku lakukan adalah mengakuinya secara pribadi. Bagaimana aku harus memberitahu Manjun? Aku sudah bertemu dengan anak kita terlebih dahulu. Apakah Manjun akan marah? Mengingat betapa menderitanya Cheng Ning di masa lalu. Menderita banyak kesusahan. Seluruh hatiku terasa hancur. Lord Lepus, bagaimana dia bisa mengurus anak itu? Bagaimana mungkin? Kemampuan apa yang dimiliki Gao Dahai? Bagaimana aku bisa menyalahkannya? Kamu juga harus menyalahkan dirimu sendiri. Ini kesalahanku. Aku gagal sebagai seorang ayah. Aku yang tidak membuat anak-anakku hidup dengan baik. Aku tidak bisa membiarkannya menderita lagi. Aku harus membawanya kembali. Aku ingin mencintainya dengan baik. Aku ingin membimbingnya. Apakah Manjun bersedia? Apakah dia akan membiarkan anak itu kembali padaku? Jika dia menolak, apa yang harus kulakukan? Itu kamu. Sangat berani. Kamu benar-benar memanggilku ke sini untuk mencariku. Apa masalahnya? Tidak nyaman untuk dikatakan. Oke, di mana? Aku mengerti. Sampai jumpa nanti. Sejak semua orang datang ke perusahaanku hari itu, kenapa kamu pergi? Beberapa orang sudah menetapkan tanggal pernikahan mereka. Foto pernikahan sudah diambil. Postingan sudah dikirim. Bukankah dia baru saja kabur? Jadi apa bedanya jika aku pergi hari itu? Maaf. Lalu, aku menyakiti hatimu. Itu sebabnya hidupmu berubah drastis. Aku minta maaf. Kalau tidak, kamu tidak akan menikah dengan Tong Fugui. Apa salahnya aku menikah dengannya? Dia adalah presiden serikat pelayaran. Menghasilkan lebih banyak uang. Bisnisnya besar. Aku adalah istri presiden. Itu berlangsung selama beberapa tahun. Dihormati di depan dan belakang orang. Tidak tahu betapa megahnya. Berbicara tentang itu, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana aku bisa ada di sini hari ini? Jadi kalian pasangan yang bahagia. Kami hanya saling mengangkat alis bersama, saling menghormati sebagai tamu. Menikah selama bertahun-tahun. Suami istri masih bisa saling mengangkat alis bersama, saling menghormati. Tidak mudah. Itu bukan berkat kamu. Kalau kamu tidak kabur waktu itu, bagaimana aku bisa bertemu pria ini? Kamu pikir kalau kamu tidak menikahiku tidak ada yang mau padaku? Kamu masih marah tentang kejadian waktu itu. Kenapa aku tidak marah? 10 tahun. Berapa banyak 10 tahun yang harus dibuang seorang wanita?
Aku tidak di sini untuk bertengkar denganmu. Aku di sini untuk berterima kasih padamu. Aku menemukan anakku. Ayah dan anak saling mengenali. Belum. Tapi tidak mungkin salah. Seharusnya dia. Aku hanya tidak tahu apakah Manjun akan setuju. Biarkan anaknya mengenali leluhurnya dan kembali ke klannya. Kamu ingin mengenali leluhurmu dan kembali ke klanmu. Kita harus bicara dengan Manjun tentang topik ini. Kenapa kamu memintaku untuk memberitahumu ini? Cunyan, jangan seperti ini. Aku terutama datang untuk melihatmu untuk mengobrol tentang masa lalu. Aku juga minta maaf padamu tentang kejadian waktu itu. Minta maaf padamu. Awalnya aku pikir hubunganmu dengan Tong Fugui adalah. Ternyata aku terlalu khawatir. Karena kamu hidup bahagia. Maka aku harus bahagia untukmu. Bagaimana kalau aku bilang kami tidak bahagia? Apa kamu akan membantu kami keluar dari lautan penderitaan? Kalau aku bilang dia tidak baik padaku, apa kamu ingin baik padaku menggantikannya? Berhenti bicara omong kosong. Kamu sekarang istriku. Aku masih ingat saat aku bukan istrinya. Sepertinya kita pernah memiliki waktu yang baik sebelumnya. Aku masih ingat kamu dari waktu itu. Kamu mau aku mengatakannya lagi? Cunyan, jangan seperti ini. Aku bertemu teman lama. Aku senang berbicara denganmu. Kalau kamu seperti ini, bagaimana aku berani mencari kamu di masa depan? Baiklah. Maka aku akan memaafkanmu sekali. Mari kita minum untuk menyambut teman lama. Uang, kamu hanya mau uang. Selain penjualan rumah tangga Sidia, aku akan memberimu 300 yuan uang saku. Apa itu tidak cukup? Ada diskon di department store. Aku mau beli beberapa baju dan sepatu sekarang. Aku menghemat uangmu, kamu mengerti. Kamu masih berani mengatakannya. Ada beberapa lemari besar baju dan sepatu di rumah. Kamu hanya memakainya sekali. Lebih dari setengahnya, bahkan belum dilepas labelnya. Ini namanya membantu aku menghemat uang. Barang-barang itu sudah ketinggalan zaman. Kalau aku memakainya, bukankah itu akan membuatmu malu, Presiden Tong? Kamu beli begitu banyak baju, kenapa tidak kamu pakai? Apa kamu tidak sengaja membuangnya? Kamu tidak bisa bilang begitu. Mungkin 2 tahun lagi akan menjadi populer lagi. Maka bukankah aku sudah menghemat banyak uang untukmu? Sekian dulu. Sekarang kamu mau berapa? Mari kita bulatkan jadi 1000. 1000, kamu pikir aku buka bank? Bagaimana kamu bisa buka bank sebaik kamu buka bank asing? Bagaimana dengan uang yang dipinjamkan bank? Bukankah semua yang buka bank asing menyimpannya? Aku beritahu kamu maksimal 500. Kamu mau atau tidak? Aku akan kasih diskon 10%. Tidak perlu kurang. Ini bukan pasar sayur. Bisakah maksimal 600? 888 kirim pesan. Kenapa drama antara presiden dan istrinya? Apa perbandingannya? Dibandingkan dengan apa? Seperti Sue Dingshan bertemu Fen Lihua. Aku lihat itu yang Naiwu yang bertemu Xiao Baichai. Itu namanya ada dendam tanpa tuntutan. Hati-hati dengan ucapanmu. Kalau presiden mendengarnya, itu yang kita sebut dendam tanpa tuntutan. Hei, ada sesuatu yang terjadi. Ada pertunjukan, mari kita lihat. Kenapa? Kasih kamu uang aja. Nanti mau nemenin aku ke department store? Kamu mau aku kasih uang ini? Biar kamu bisa belanja. Kamu mau aku nemenin kamu belanja? Aku mohon maafin aku ya. Cari aja orang lain buat nemenin kamu. Pokoknya jangan pilih menu bergambar. Makasih. Aku dengar kamu baru di sini. Iya Bu. Nama aku Gao Chenghui.
Terserah kamu. Hei, Bu, ada saran ga? Gak ada saran. Temenin aku aja ke department store. Bantuin aku bawa barang. Ya udah ikut aja sama dia. Itu ketuanya. Kamu capek? Gak capek. Aku gak capek kalau nemenin istri belanja. Aku juga merasa itu kesenangan tersendiri. Bu, selera dan pandangan kamu sangat tinggi. Itu cuma inspirasi buat aku. Membuka wawasan aku. Hah? Ah, Nanti aku traktir kamu minum teh. Biar kamu bisa cerita perasaan kamu. hei, aku nemenin istri belanja itu sudah kewajiban aku. Gimana bisa aku minta bunga ngajak kamu? Tolong bersenandung kalau mau aku datang. Gaji kamu kecil banget. Aku takut gak cukup buat minum secangkir teh. Gak mungkin. Nanti kamu tahu. Tahu gak kenapa teh di sini mahal? Aku dengar daun teh ini. Semua dipetik dari tanaman jade segar oleh gadis remaja. Ditambah air pegunungan terbaik. Harganya 8 yuan per cangkir. Coba aja. Kenapa? Tehnya enak. Gimana rasanya? Wah, rasanya mirip banget. Itu hebat. Aku sama sekali tidak berlebihan. Rasanya hanya bisa ditemukan di surga. Sulit sekali mencobanya sekali di dunia ini. Teh yang enak. Teh yang enak. Kamu baru saja bilang akan menemaniku ke department store. Membuka matamu. Lalu katakan padaku, bagaimana menurutmu tentang selera dan visiku? Nyonya, aku tidak bisa mengatakan. Jangan bercanda. Dalam pemahamanku yang dangkal, kupikir selera dan visimu nyonya. Seperti temperamen dan penampilanmu nyonya. Seperti kata orang dahulu. Itu adalah keanggunan dan kemegahan. Berbagai sikap. Seperti langit menemani Jusia. Sangat mudah. Terlihat seperti bunga sepatu air. Tidak pernah terkotori oleh debu apapun. HM berhenti mengatakan yang sebenarnya. Adjektif seperti itu untukmu. Ancak mengemarkenyon. Selir kekaisaran Zhao Feiyan hampir sama. Lebih baik mengatakan yang sebenarnya. Mari kita katakan seperti ini. Lingkaran film Shanghai. Bukankah kita baru saja menyebut 4 wanita tercantik? Lalu apa hubungannya denganku? Aku hanya membandingkanmu dengan mereka. Menurutku, masing-masing dari mereka, dari dalam keluar. Tidak ada yang bisa menandingimu nyonya. Jika mereka berdiri bersamamu, itu saat bunga kamelia mekar di samping peoni. Bintang menemani bulan. Seorang pelayan melayani, seperti seorang nyonya muda. Kamu berasal dari sekolah Mandarin Duck dan Butterfly. Baca terlalu banyak novel. Mengapa kamu berbicara seperti dilumuri madu? Berapa banyak gadis di sana? Terbohongi oleh kata-kata manismu. Nyonya, kamu salah. Bagaimana dengan aku? Itu kesetiaan emosional. Aku tidak akan pernah menipu perasaan orang lain dengan sembarangan. Menurutku, setiap gadis seperti seorang putri. Seperti bunga, mereka perlu perawatan yang hati-hati. Hati-hati merawat. Perlakukan dengan tulus. Tambah kasih sayang yang mendalam. Cinta yang mendalam. Ini cara pria dan wanita berinteraksi. Hati-hati dan tulus. Tambah kasih sayang dan cinta. Bukankah ini setengah hati? Ah, ini simpul saya. Apakah Anda ingin satu juga? Ah, tidak. Rendah hati dan sederhana. Anda tidak tahu karamerakak. Mengapa Anda membawa korek api? Oh nyonya. Sejujurnya, ini barang wajib di mal. Saya pikir, ini sopan santun dasar pria untuk menyalakan rokok wanita. Mungkin hanya untuk menyalakan rokok orang lain. Menjadi bisnis besar. Bukankah itu kesepakatan bagus? Teh enak. Ah, apakah Anda pernah bertemu Gao Chenghui? Cepat katakan. Bagaimana dia? Apakah dia buruk? Ah. Oh, mengapa Anda terburu-buru? Mengapa tidak biarkan saya minum air dulu? Aduh, Anda membuat saya sangat cemas. Tolong cepat katakan oke. Sebenarnya pemuda ini tidak terlalu buruk. Sebaliknya saya pikir dia luar biasa. Dia pintar dan cerdik. Respon cepat dan mulut manis. Kepribadian yang ramah dan ceria. Dengan kuat, ambisi,
dan penuh kepercayaan diri. Tidak ingin membuang waktu. Jika Anda menemukan kesempatan yang tepat, Shi Lianchang pasti punya sesuatu untuk ditawarkan. Tunggu saja. Jadi bagaimana karakternya? Meskipun dia berusaha sebaik mungkin di depan saya, tapi menurut saya, dia seperti aktor yang berlebihan. Sebaliknya itu membuat orang merasa tidak wajar. Sangat dibuat-buat. Oh, maksudmu? Apa yang dia katakan tadi semua hanya akting. Itu juga tidak benar. Meskipun dia nakal, tapi dia tidak sengaja menyamar. UPS, aku bingung. Dia orang seperti apa sebenarnya? Sebenarnya, pemuda seperti itu, aku sudah banyak melihatnya di dunia bela diri sebelumnya. Itu tipe. Uangnya tidak banyak di kantong, tapi dia selalu ingin mengambil keuntungan dari Nona Wu. Lihat saja karyawan perusahaan asing yang Huan. Kalau harus pakai satu kata untuk menggambarkannya. Itu genit. Ya ampun. Xiao Qian kita ini polos banget. Gimana kalau dia ketemu orang kayak gitu? Cuma satu kata. Selesai. Berakhir? Oh itu. Lalu bukankah Xiao Qian kita akan rugi besar? Pernah lihat wanita yang gak rugi ketemu cowok? Gak sama sekali gak. Aku harus urus ini. Lupakan. Pemuda seperti itu, di mana-mana. Kamu bisa hentikan Gao Chunhui, tapi bisa nggak hentikan banyak Gao Chunhui. Bilang lagi. Gadis ini Xiao Qian. Aku lihat dia tumbuh besar. Dia tipe orang yang lembut di luar tapi kuat di dalam. Gadis yang dingin di luar tapi hangat di dalam. Dia nggak akan dengar kamu. Kakak Cunyan Xiao Qian paling dengar kamu. Aku mohon tolong bantu aku bujuk dia ya. Gimana kalau dulu, ibunya Xiao Tao Hong dengar aku? Hari ini nggak akan ada anak seperti Xiao Qian. Kamu mikir apa? Aku mikir apa ya? Biar aku kasih tahu keluargamu punya penginapan kan. Kamu harus lihat dekorasi orang lain. Bagaimana kamu melakukan dekorasinya? Itu akan membantu bisnismu. Tidak baik untuk Chen Hui seperti ini. Kamu tidak percaya padaku. Tidak. Itu berarti kamu tidak mencintaiku. Bukan karena aku takut. Apa yang kamu takutkan? Aku sangat menyukaimu. Bukankah aku sudah mengatakannya? Xiao Qian kita ingin bersama. Sepanjang hidup. Masuklah. Percayalah padaku. Masuklah ke dalam. Aku sudah milikmu. Kamu tidak bisa melepaskanku. Gadis bodoh hanya bicara omong kosong. Aku sangat menyukaimu. Orang tuaku sangat menyukaimu. Bukankah kamu akan menjadi istriku cepat atau lambat? Sangga. Tentu saja benar. Kamu tidak bisa membohongiku. Aku bersumpah aku ingin Gao Chenghui. Tidak apa-apa. Tidak perlu bersumpah lagi. Aku percaya padamu. Kamu benar-benar percaya padaku. Dia bertanya apakah dia ingin mengajakmu menari. Tapi dia terlihat seperti ini. Sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang bisa Maaf. menari. Hahaha. Jing Jun. Kamu harus putus dengan pacarmu. Apakah ini orang yang kamu pilih? Dia pekerja dermaga. Ikutlah denganku. Ayah tolong lihat dengan jelas. Bukankah kamu dan Paman Gao sudah berteman selama bertahun-tahun? Dia adalah anaknya. Gao Dahai adalah ayahku. Bagus. Kamu pergi dan bersenang-senanglah. Bersikaplah sopan kepada putriku. Ayahku seperti ini. Selalu suka ikut campur dalam segala hal. Abaikan dia. Ayo pergi makan. Ayah? Nah, apa maksudmu? Kenapa kau selalu ikut campur denganku seperti ini? Mempermalukanku di jalan.
Ayah aku takut kau akan rugi dan ditipu. Bukan karena kebaikan hati. Jin Huan, ayah tahu itu salah. Katakan padaku bagaimana caranya aku bisa memperbaikinya untukmu. Masih menganggap aku anak berusia 3 tahun ya? Beri aku permen. Apa semudah itu hanya dengan menenangkan dia? Ayah juga khawatir padamu kan? Hei, aku hanya punya seorang putri yang sangat berharga sepertimu. Aku harus memikirkan keselamatan dan reputasimu. Aku juga ingin tahu tentang hubunganmu dengan pacarmu. Hanya permenting Kessel seperti ini. Tidak terlalu berlebihan kan? Harusnya memberitahumu. Aku akan memberitahu. Punya. Apa yang ingin kau ketahui? Aku kenal temanmu itu. Dia orang yang menyelamatkanmu waktu itu. Sepertinya dia pemuda yang baik. Katamu dia sudah bukan buruh pelabuhan lagi? Lalu sekarang apa yang sedang dia lakukan? Kalau aku tidak bilang, kau pasti tidak akan menebaknya. Rasanya dia sekarang bisa disebut rekan kerjamu. Dia bekerja di perusahaan asing. Perusahaan asing mana? The Mao Foreign Co Ltd. Kau pasti sudah pernah mendengarnya. Ya tentu saja aku pernah mendengarnya. Dia adalah seorang profesional hukum di perusahaan itu, bertanggung jawab atas pembuatan kontrak. Juga ada pekerjaan konsultasi hukum. Bosnya sangat menghargainya, sering memberikan hadiah padanya, dan mengundangnya makan malam. Aku pikir dia nanti di masa depan akan tetap di industri ini. Pasti akan sangat menjanjikan. Tentu. Ahahaha. Silakan masuk. Ketua, apakah Anda ada urusan dengan saya? Bagaimana menurut Anda setelan ini? Ya lumayan. Bagus. Bahan ini impor. Saya yang memilihnya sendiri. Ayo coba pakai. Saya mencobanya. Setelan Anda, bagaimana Anda tahu pas atau tidak jika tidak mencobanya? Ketua Anda. Apa maksud Anda? Saya member Kenya kepada Anda. Tidak, saya tidak bisa menerimanya. Anda bekerja sebagai pengacara di firma bagaimana bisa tanpa setelan? Hei ketua. Setelah gaji dibayarkan, saya akan membuatnya sendiri. Jangan buang uang Anda. Ini bukan pemborosan. Ini adalah kesenangan saya. Saya senang. Sama-sama. Ketua akan memberitahu Anda yang sebenarnya. Ibu saya mengajari saya sejak kecil. Membalas budi berkali-kali lipat. Anda sudah sangat baik kepada saya lagi. Bagaimana saya masih bisa berhutang budi kepada Anda? Tidak serius kan? Maksud saya ibu Anda mengajari Anda dengan baik. Bagaimana kalau ini? Bahkan jika Anda membeli setelan ini sendiri, saya akan memotong pembayarannya secara cicilan dari gaji Anda. Bagaimana menurut Anda? Saya pikir itu bisa. Kalau budget saya menermanya. Ketua, terima kasih atas perhatiannya. Bagus. Oh, masih ada lagi. Ini yang lama saya. Apakah Anda suka dasinya? Sulaman ini bagus. Apakah kamu tahu sulaman? Sejak kecil aku sering melihat ibuku menyulam dengan kedua tangannya untuk menambah penghasilan keluarga. Jangan bilang, ini benar-benar terlihat seperti sulaman ibuku. Hei ketua, ada yang mengganggu pikiranmu? Tidak. Tidak. Karena kamu tidak menerima jas yang kuberikan. Dasinya kecil itu. Apakah kamu terlalu malu untuk menolakku lagi? Terima kasih ketua. Tapi aku cukup bingung. Mengapa kamu begitu baik padaku? Karena aku juga punya anak laki-laki. Usianya hampir sama denganmu. Benarkah? Di mana dia sekarang? Berpisah. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Dia berpisah denganku sejak masih sangat kecil. Jadi begitu. Ketua, kamu punya hati yang sangat baik.
Aku percaya, Tuhan pasti akan mempertemukan kalian lagi. Ah, terima kasih sudah mengatakan itu. Tapi, sudah begitu lama. Banyak perubahan. Aku takut. Tuhan tidak mengikuti keinginan manusia. Hei ketua, kamu harus bertahan. Jangan pernah menyerah. Ada pepatah yang mengatakan semoga semua keinginanmu terkabul. Kamu harus memegang harapanmu. Aku percaya, Tuhan pasti akan mempertemukanmu dengan anakmu. Bagus sekali. Aku dan anakku pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti. Ibu. Aku pulang lebih awal hari ini. Apakah kamu lapar? Ibu sedang memasak sesuatu di kompor. Ibu, menurutmu jasku cantik tidak? Hadiah dari bos. Wah, kelihatannya bagus. Baju ini cukup mahal ya? Ya, memang tidak murah. Lihat, kamu dapat 1 set dan 2 set gratis. Cheng Yan, kenapa bosmu tiba-tiba memberimu 2 setelan? Apa menurutmu bajumu terlalu jelek? Dan tidak cocok untukmu bekerja di kantor? Tidak, bosnya sangat baik. Dan dermawan. Terutama baik padaku. Ternyata dia juga punya anak laki-laki. Jika tidak terpisah, seharusnya dia hampir seumuranku. Kalau begitu kamu tidak bisa menerima gaji bos secara gratis. Ya. Tapi dia benar-benar ingin memberikannya padaku. Kalau begitu aku tidak bisa menerimanya begitu saja. Akhirnya kami mengumpulkannya. Dari mana uang untuk 2 setelan ini? Semuanya termasuk dalam gajiku. Hei, itu bagus, itu bagus. UPS. Nenek. Cheng Yan, kamu juga pakai setelan. Oh, sangat baik. Haha. Bahan bagus dan gaya bagus. Jauh lebih baik daripada punya Cheng Hui. Haha. Tapi bukan berarti aku suka membicarakanmu. Kamu terlalu boros. Apakah kamu lihat Cheng Hui pakai setelan? Kamu juga perlu pakai setelan. Tidakkah kamu memikirkan gaya apa yang harus dipakai sesuai statusmu? Ma Cheng Ye tidak membeli setelan ini. Yo. Itu yang kamu beli. Kamu terlalu pilih kasih melakukan ini ya. Apa yang akan dipikirkan Cheng Hui? Ma, kamu terlalu khawatir. Setelan ini, itu hadiah dari bos Cheng Yan. Ya. Hadiah dari bos. Haha, sangat bagus. Nenek sungguhan. Benar-benar hadiah dari bos. Benar-benar aduh. Terlihat bagus, haha. Wah, bahannya bagus. Gayanya juga bagus. Cheng Hui hanya punya 1 set. Kamu bisa memberinya 2 set dalam 1 set. Kalau begitu aku duluan ya. Ibu. Cheng Hui sudah punya ini. 1 set Cheng Hui tidak cukup, haha. Kenapa? Ibu, tidak apa-apa. Aku cuma punya 1 setelan. Bos ini sangat baik. Tidak hanya memberiku 1 setelan. Dasinya juga bagus. Yang satu ini dihiasi dengan sutra wanita luo dan kelinci. Klasik yang terjalin dari generasi ke generasi. Aku juga berharap kamu dan kekasihmu hidup bahagia selamanya. Ada cinta yang tidak akan pernah terpisahkan. Itu hebat, aku sangat tersentuh. Terima kasih. Ibu, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Ah, tidak apa-apa. Ibu tiba-tiba sakit kepala, tidak apa-apa. Kalau begitu, apakah kamu mau periksa ke dokter? Tidak perlu, tidak perlu. Cheng Yan. Bosmu. Namanya siapa? Nama belakangnya Ju, dan namanya Ju Degang. Ibu, di mana bosku? Dia sangat baik. Aku merasa ada ikatan khusus dengannya. Bisakah aku masih bersamanya? Ibu, kamu benar-benar tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ibu hanya sakit kepala. Tidak apa-apa. Kamu lanjutkan. Kalau begitu katakan, aku mendengarkan. Aku sudah selesai. Selain yang baru saja kukatakan. Apakah dia mengatakan hal lain padamu? Aku sudah mengatakan banyak. Apa? Tidak ada. Hanya berbicara tentang kehidupan keluarga. Bicara tentang pandanganmu tentang pekerjaan. Aku merasa nyaman bersamanya. Dia bukan hanya bosku. Agak seperti teman. Terkadang. Mirip seperti ayahku.
Mama, sepertinya kamu cukup penasaran dengan bosku. Kamu kenal dia. Bagaimana kamu bisa kenal dia kalau kamu tidak kenal aku? Kalau kamu ingin kenal dia, bolehkah aku meminta kalian berdua bertemu? Tidak, Mama hanya peduli padamu. Mama hanya penasaran. Oke, Cheng Yan. Jangan pakai dasi ini. Ayo Mama simpan untukmu. Kenapa? Dasi ini tidak cocok untukmu. Aku pikir ini cukup bagus. Oh sudah, Mama bilang jangan pakai ya, jangan pakai saja. Mama akan belikan yang lain untukmu. Baiklah. Mama bilang, Cheng Yan, sesuatu tentang dasi ini. Jangan bilang ayahmu. Jangan pernah sebut ini ke bosmu lagi. Kenapa tidak boleh bilang? Dengarkan saja perkataan Mama. Ketua sudah duduk duluan. Oke, cukup sampai sini. Selamat tinggal. Selamat pagi. Dasi ini cukup mencolok. Mama yang berikan ini untukku. Maaf, dasi yang ketua berikan padaku. Mama mungkin merasa itu terlalu berharga. Dia tidak mengizinkan aku memakainya. Oke. Yang Mama pilih juga cantik-cantik sekali. Pasukan sekutu. Aku sedang mencari kamu. Aku tahu. Jadi aku datang ke sini untuk menunggu kamu duluan. Masuk ke mobil. Masuk ke mobil. Lihatlah lautnya. Orang ini terlihat sangat familiar bagiku. Ya Tuhan, mereka pergi. Oh cepat kejar aku. Ibu, UPS, aku melihat istriku lari dan tidak mengejarnya. Oh. kita pernah bertemu sebentar 12 tahun yang lalu. Setelah kamu menghilang begitu saja tanpa jejak. Aku sudah mencarimu selama 20 tahun. 20 tahun. Kamu juga menghindariku selama 20 tahun. Kamu benar-benar menjijikkan. Kita dekat di tangan. Aku sudah menunggumu dengan penuh kerinduan. Tidakkah kamu tahu? Apakah kamu lupa bagaimana kita dulu? Tidak mudah untuk menikah. Mengapa kamu begitu tega padaku? Bukan aku yang tega. Aku tidak punya muka untuk menemuimu. Aku mengkhianatimu. Mengkhianati pernikahan kita. Aku adalah istri yang tidak setia. Aku tidak pantas kamu melakukan ini padaku. Jangan bilang begitu. Aku salah paham padamu 12 tahun yang lalu. Kemudian Dahai memberiku surat. Menceritakan semua alasan mengapa kamu harus menikah dengannya.
dan ketidakberdayaan, serta kesulitan. Aku mengerti. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya bisa menerima dengan berat hati. Untuk suamimu, ayah anakmu. Ketika kamu dalam situasi yang sangat sulit, aku tidak ada di sisimu. Ini salahku. Kesialanmu disebabkan olehku. Kamu tidak memberontak. Jangan bicara tentang dirimu seperti itu. Di pikiranku, kamu adalah istri yang paling cantik. Baik itu masa lalu sekarang atau masa depan. Aku benar-benar tidak pernah menyalahkanmu. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri. Keanehan takdir. Tapi sekarang takdir membuat kita bertemu lagi. Wan Jun, biarkan aku menggantimu dengan baik di masa depan. Mencintaimu dengan baik, oke. Degang? Aku tidak bisa begitu tidak bertanggung jawab. Aku ingin menjelaskannya 12 tahun yang lalu. Aku punya keluarga lain. Sungguh tidak mungkin bagi kita untuk menerima takdir kita, kan? Aku belum menerima takdirku selama 20 tahun terakhir. Pada usia 50 kamu akan tahu takdirmu. Kamu dan aku sudah tidak muda lagi. Tidakkah kamu masih merasakannya? Ucapkan lagi, masalah emosional tidak diputuskan oleh satu orang. Ternyata aku telah merindukanmu tanpa henti selama 20 tahun terakhir. Itu hanya cinta sepihakku yang penuh gairah. Kamu sedang sentimental. Kamu jelas tahu itu bukan yang aku maksud. Lupakan saja. Tidak ada gunanya mengatakannya. Bahkan jika kamu tidak datang padaku hari ini, aku juga akan datang padamu. Ini untuk Chen Nian. Dia adalah anak kita, kan? Master Chen benar-benar anakku Ju Degang. Laut memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Lebih dekat daripada anak kandungku. Tokugang, aku? Yang ingin aku katakan adalah, Cheng Yan tidak tahu bahwa Dahai bukan kerabatnya. Ayah kandung. Jadi, Jadi aku ingin mengatakan. Itu saja. Apakah ini rahasia antara kita? kamu ingin aku menyangkal anak kandungku. Aku takut mengganggu hidup dan suasana hatinya. Aku tidak memilikimu lagi. Hatiku telah terpotong. Sekarang kamu bahkan tidak mengembalikan anakku padaku. Ini bukanlah tusukan lain di hatiku yang terluka. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Degang Manjun. Aku tidak punya teman. Ini satu-satunya anak yang tersisa. Aku telah mencari kamu ibu dan anak selama 20 tahun. Aku bermimpi bertemu dengan kalian berdua dalam mimpiku setiap hari. Sekarang mudah untuk menemukan anak kita. Kamu memaksaku. Tidak bisa mengenalinya. Terlepas dari apakah kamu mengenali saudaramu atau tidak. Cheng Yan tetap anakmu. Kamu juga bisa merawatnya dan mencintainya. Itu berarti aku bisa menahan kesepian. Menahan kerinduan pada keluarga. Memandang anak kandungnya. Hubungan yang dalam dengan Gao Dahai dan anaknya. Aku tidak punya pilihan. Aku takut menceritakan semua ini akan menghancurkan Cheng Yan. Dekang, tolong biarkan aku memohon padamu. Janji padaku, oke? Kita sudah menikah denganmu. Mungkinkah Cheng Yi dan aku juga ayah dan anak?
Halo ketua. Ketua, apa yang terjadi denganmu? Ah, tidak apa-apa, tidak masalah. Halo Rumah Tong. Siapa yang kamu cari? Apakah Nyonya ada di sini? Nyonya tidak ada di rumah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan masuk. Ketua, kamu belum pergi. Apakah ada instruksi lain? Jika tidak, aku akan pulang dulu. Baik. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Selamat tinggal ketua. Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak ada, apa ketua kita mengendaimu untuk datang. Aku tidak kenal dengannya.